Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Muspiro dengan NIM 220110, Program Studi Manajemen Bisnis kelas RC1 dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Di sini saya akan memaparkan 7 materi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, model dan cakupan komunikasi. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Yang kelima, jenis-jenis komunikasi. Yang keenam, komunikasi melalui pesan. Dan yang terakhir, efektivitas dalam hambatan komunikasi. Materi pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Manfaat dari komunikasi: yang pertama, hubungan bisnis lebih kuat. Yang kedua, pemecahan masalah lebih cepat. Yang ketiga, bahan promosi jelas. Dan yang terakhir, citra profesional lebih meningkat. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa, baik secara tertulis atau lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam bisnis. Contoh dari bentuk komunikasi verbal yaitu menulis, membaca, berbicara, mendengarkan. Dan nonverbal contohnya ekspresi wajah, sentuhan, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Terakhir, kesimpulan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan, informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu. Materi kedua yaitu tujuan komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi: proses saling menukarkan informasi antara individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, atau tindakan. Tujuan komunikasi itu sendiri yaitu menciptakan interaksi maupun hubungan dalam perusahaan, baik hubungan antar perusahaan dengan karyawan, hubungan perusahaan dengan konsumen, dengan pemerintah, atau dengan pihak eksternal lainnya. Manfaat dari komunikasi bisnis: tim menjadi lebih efektif dan berdampak terhadap kepuasan karyawan dan perusahaan. Komunikasi yang terjalin baik antar sesama rekan kerja dapat memunculkan sudut pandang baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara bersama-sama. Kesimpulan, tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Materi ketiga yaitu model dan cakupan komunikasi bisnis. Pengertian model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model komunikasi bisnis mencakup berbagai metode dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Model komunikasi yang umum digunakan ada model komunikasi tradisional, komunikasi internal, model komunikasi dua arah, media sosial, komunikasi krisis, dan model komunikasi business to business. Cakupan komunikasi bisnis yaitu karyawan, pelanggan, investor, pemasok, masyarakat, dan media. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada pengirim, pesan, media komunikasi,
penerima, dan umpan balik. Teknik komunikasi bisnis yang pertama, teknik komunikasi verbal, mengatur nada bicara. Dalam teknik ini sangatlah penting. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh adalah hal penting ketika komunikasi dengan rekan bisnis. Materi keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi, sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Dan yang kedua, jenis eksternal berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis organisasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Yang kedua, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antara anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Dan yang ketiga, organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Konsep komunikasi organisasi. Yang pertama proses, yang kedua pesan, dan yang ketiga jaringan. Komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota serta pimpinan organisasi. Materi kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membaca koran atau majalah. Yang ketiga, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain. Yang keempat, berkhutbah dan berpidato di depan orang banyak. Komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara serta emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan. Yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto spanduk. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung.
Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Ada komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Materi ke-6 yaitu komunikasi melalui pesan. Pesan dalam komunikasi harus disampaikan melalui cara dan media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai dengan maksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah dicerna oleh komunikan. Jenis-jenis pesan. Jenis-jenis pesan dalam komunikasi terdiri dari pesan negatif dan positif. Negatif, penolakan, keluhan, komplain, dan positif, penerimaan, ucapan selamat, dan pengakuan. Jenis pesan lainnya nominal, ekspresif, terkadang disebut emosional, predikatif, terkadang disebut proposisional. Unsur pesan. Yang pertama, kode pesan. Kode pesan adalah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi orang lain. Contoh bahasa Indonesia adalah kode yang mencakup unsur bunyi, suara, huruf, dan kata yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai arti. Yang kedua, isi pesan. Isi pesan adalah bahan materi yang dipilih yang ditentukan oleh komunikator untuk mengkomunikasi maksudnya. Dan yang ketiga, wujud pesan. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri. Komunikator memberi wujud nyata agar komunikan tertarik akan isi pesan di dalamnya. Karakteristik pesan efektif. Yang pertama, jelas. Pesan itu harus mencakup jelas, clear, bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tanpa denotasi yang menyimpang, dan tuntas. Yang kedua, benar. Pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji. Dan yang ketiga, faktual. Pesan itu berdasarkan fakta, tidak mengada-ngada, dan tidak meragukan. Dan yang keempat, logis. Nilai pesan itu sangat mantap, artinya isi di dalamnya mengandung pertentangan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, pengertian pesan dalam komunikasi intinya pesan dalam komunikasi bisa berupa informasi, gagasan, pemikiran, instruksi, keterangan, dan lain-lain. Materi terakhir yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Berkomunikasi efektif menjadi bagian penting dalam kehidupan saat ini, karena setiap orang melakukan komunikasi. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tidak selalu efektif, karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam komunikasi. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diatasi sehingga komunikasi dapat menjadi efektif. Fungsi komunikasi yang pertama, informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. Hambatan dalam proses komunikasi yang pertama, kebisingan, keadaan psikologis komunikan, kurangnya pengetahuan, bahasa, isi pesan berlebihan, faktor teknis, prasangka, dan cara penyajian terlalu berbalik.
Cara mengatasi hambatan komunikasi ini adalah dengan memperbaiki kultur perusahaan terlebih dahulu. Analisa potensi masalah yang muncul dan temukan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam sebuah bisnis kadangkala ujung pangkalnya adalah hambatan komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini perlu dibangun pada setiap lini perusahaan, baik kepada sesama karyawan, antar divisi, maupun kepada rekan bisnis yang di luar lingkup perusahaan. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.